Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman nyata Hanara Octavia pada tahun 2018 silam. Kisah ini berjudul Kamar Kos Paling Pojok. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini pengalaman mistis yang aku alami saat aku berniat mencari kamar kos. Panggil saja aku Hana. Saat itu, sekitar pertengahan tahun 2018. Aku mulai mencari pekerjaan lagi setelah 1 tahun lebih menganggur karena sakit. Aku mendapat panggilan interview dari sebuah pabrik sepatu tempat aku bekerja dulu. Setelah proses interview dan seleksi calon karyawan, akhirnya aku resmi diterima bekerja lagi. Namun saat itu, aku mendapat pekerjaan dengan 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Esok harinya, yang kebetulan adalah hari libur, aku mulai mencari tempat kos untuk ditempati. Dikarenakan jarak antar rumah dan pabrik tempat aku bekerja tidak memungkinkan untuk pulang pergi dengan kendaraan umum. Singkat cerita, aku mendapatkan kamar kos yang sepertinya kamar baru jika dibandingkan dengan kamar-kamar di sebelahnya. Aku membayar sewa untuk 1 bulan kepada ibu pemilik kos. Aku merasa nyaman dengan kamar itu. Tempatnya lumayan luas dan sangat bersih. Kasurnya juga sepertinya masih baru. Malam itu aku menginap di sana. Tidak ada kejadian aneh atau kejanggalan lainnya. Esoknya aku pulang dulu ke rumah untuk mengambil barang-barang yang belum sempat aku bawa. Aku tidak masuk kerja di pagi hari dikarenakan aku sudah dibagi untuk bekerja di shift malam selama seminggu ini. Sebelum hari mulai gelap, aku bergegas untuk pergi lagi ke kamar kos baruku. Dengan diantar oleh tunanganku yang kebetulan hari itu datang ke rumahku. Aku segera berpamitan kepada ibu dan segera pergi. Sesampainya di kamar kos, aku membereskan semua barangku dengan dibantu oleh tunanganku. Saat aku menyapu belakang pintu, aku tidak sengaja melihat bungkusan dari kain putih yang diikat seutas tali menggantung di paku belakang pintu. Perasaan kemarin gak ada ini deh, batinku. Aku memanggil tunanganku yang berada di luar untuk melihat bungkusan itu. Kak dia hela sekedap. Sini dulu sebentar. Lalu ia menghampiriku. Aya naon neng? Ada apa neng? Katanya. Coba tinggal eta naonnya dina bungkusan putih eta. Coba lihat itu apa yang dalam bungkusan itu. Ia langsung memegang bungkusan itu dan langsung mundur ke belakang seperti ketakutan. Duka naon neng jika tulang. Gak tahu apa neng. Kayak tulang, ujarnya. Wios antep we neng, mual naon meren. Udah biarin aja neng, gak akan apa-apa kali, katanya lagi. Neng sawer istighfar we, ngos baca doa. Insya Allah mual naon. Neng banyakin istighfar aja, ngaji dan baca doa. Insya Allah gak apa-apa, ujarnya menenangkan. Setelah banyak perbincangan tentang bungkusan kain putih itu, tunanganku pamit pulang karena sebentar lagi waktu maghrib. Azan maghrib pun berkumandang. Aku bergegas ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah selesai, aku segera menunaikan sholat maghrib. Di saat rakaat kedua, aku mendengar suara berat dan sedikit serak berbisik di telingaku. Nah, neng, apa neng? Ucap suara itu. Aku sama sekali tidak menghiraukan suara itu dan melanjutkan ibadahku. Suara itu terus membisikkan kata, naon neng, sampai aku selesai sholat. Aku terus berusaha untuk tidak menghiraukan suara itu. Setelah aku selesai sholat, aku berniat untuk membaca Al-Quran. Baru selesai membaca surat Al-Fatihah, suara itu semakin lama semakin sering muncul. Aku sekuat tenaga menahan agar tidak pergi dari tempat itu. Bisikan dan angin dingin terus meniup telingaku. Tidak lama kemudian, aku mendengar keran air menyala sendiri. Setelah itu, ada suara tumpahan air dari gayung. Padahal di kamar itu aku hanya sendiri. Aku semakin ketakutan. Keringat dingin mulai membanjiriku. Aku berusaha menyelesaikan bacaan surah Yasin yang kubaca. Aku sudah tidak kuat. Sekarang, di jendela dan pintu kamar kosku, seperti ada orang yang mengetuk lalu mengebrak-gebraknya. Aku bergegas melepas mukena dan memakai hijab secara sembarangan. Dengan cepat, aku mengambil tas dan sepatuku. Aku berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan kamar kosku yang tidak aku kunci.
Aku pergi ke tempat kos temanku untuk menenangkan diri sebelum pergi bekerja. Karena jam kerjaku sekitar pukul setengah 11 malam dan saat itu baru menunjukkan pukul 20 lewat 15 menit. Keesokan paginya sepulang aku bekerja, aku memberanikan diri untuk pergi ke kamar kosku untuk mengambil lagi barang-barangku. Aku memutuskan untuk tidak lagi tinggal di sana. Aku tidak berani menempati kamar itu sendirian setelah mengalami kejadian semalam. Aku melihat bungkusan yang menggantung itu sudah tidak ada lagi. Sebelum aku pergi, aku melihat ke bagian belakang kamar kos itu karena penasaran. Aku cukup terkejut. Ternyata di belakang ada 3 kuburan, dengan 2 kuburan ukuran orang dewasa dan 1 kuburan seperti seukuran bayi. Dan ternyata kamar yang aku tempati itu bukan seperti bagian dari bangunan kos itu. Lebih seperti kamar tambahan yang sengaja ditempel ke bangunan kos itu. Pantas saja hanya kamar itu yang terlihat masih baru. Aku jadi teringat kata-kata ibu pemilik kos itu sebelum aku menempatinya. Ibu dimirahkeun kanggo neng mah 350 we, asal neng kedah betah. Nggak apa-apa, ibu murahin buat neng mah 350 aja, asal nengnya betah. Karena pasaran kos pada saat itu kisaran 400 sampai 500 ribu di daerah tersebut. Ternyata ini yang dimaksudkan ibu itu. Setelah kejadian itu, aku memilih pulang pergi dari rumah dengan menggunakan ojek langganan yang dibayar per bulan. Itulah kisah pengalamanku saat menempati kamar kos berhantu paling pojok yang masih menyimpan misteri sampai saat ini. Entah apa dan siapa seluk-beluk ketiga kuburan misterius tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga pengalaman mistis berikutnya ya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.